Saya Siti Hofsa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2, saya melakukan analisis video dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusman Subadja selaku fasilitator dan Bapak Ajim selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Selanjutnya yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan, contoh video praktik baik. Adapun pertanyaan dalam analisis video, yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Menjawab pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul pada pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Tahapan bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dari kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Selanjutnya, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Kemudian, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar.
Tahapan bagja selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk membagikan pada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat belajar. Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di dalam kelas. Tahapan bagja selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian mereka. Selanjutnya, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Selanjutnya, A. Atur eksekusi. Murid diberi kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar adalah pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Selanjutnya, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau murid. Kemudian, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia. Guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian modal yang kedua yaitu modal finansial. Dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Selanjutnya, uang kas untuk kepentingan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Modal selanjutnya adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Demikian yang saya sajikan dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga bermanfaat. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.